Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai PKM gagasan tertulis saya dengan judul Analisis mengenai pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap kemunduran kehidupan generasi milenial. Yang pertama ada latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini tengah berada pada era revolusi industri 4.0 di mana telah terjadi perkembangan yang sangat signifikan, terutama pada bidang teknologi. Pengaruh perkembangan teknologi sangat berdampak pada kehidupan kita saat ini, sehingga penggunaan teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kemudian untuk mengakses berbagai macam informasi serta keefektivitas yang didapat dari penggunaan teknologi merupakan salah satu alasan mengapa kita harus hidup berdampingan dengan teknologi. Pengaruh perkembangan teknologi juga sangat berdampak pada perkembangan di bidang pendidikan. Akses informasi yang didapat sangat membantu dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan dalam bidang pendidikan tidak lepas dari perkembangan teknologi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang ingin dicapai adalah kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan pada era globalisasi tanpa menghilangkan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya luhur, serta meningkatkan integritas dan karakter generasi milenial. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka manfaat yang didapat adalah masyarakat yang dapat menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 tanpa melupakan budaya nenek moyang dan leluhur, serta menciptakan bangsa dengan karakter yang kuat untuk bersaing dalam era globalisasi. Adapun yang menjadi bagian dari gagasan yang pertama adalah kondisi kekinian, kedua ada solusi yang ditawarkan, ketiga ada gagasan yang diajukan, keempat ada pihak-pihak yang membantu, dan yang kelima ada langkah-langkah. Kondisi kekinian. Penggunaan internet di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan pada kemudahan yang didapat dari penggunaan internet. Contohnya adalah kemudahan dalam mengakses berbagai macam informasi. Namun dalam penggunaannya, dikatakan oleh Dirjen Aptika Samuel bahwa perilaku pengguna internet di Indonesia harus ditingkatkan, karena Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi budaya dan etika. Dari perkataan beliau ini dapat disimpulkan bahwa etika dalam menggunakan sosial media masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Dan hal ini dapat terjadi oleh beberapa faktor. Contohnya, kurangnya pembelajaran moral khususnya bagi pengguna internet bagi anak di bawah umur, dan lemahnya karakter dari penggunaan internet. Sehingga penggunaan internet dan sosial media tidak dapat dioptimalkan dan menurunkan kualitas generasi bangsa. Solusi yang ditawarkan. Pertama, content filter. Penghapusan atau pemblokiran situs-situs atau website tertentu telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini juga sangat mencegah oknum tertentu untuk menyampaikan atau menyiarkan konten-konten negatif serta merugikan. Kemudian yang kedua ada pembekalan edukasi moral. Edukasi moral yang diajarkan oleh siswa di sekolah sangat berdampak pada karakter dari siswa itu sendiri. Hal ini sangat membantu mereka agar dapat menggunakan teknologi dan sosial media dengan bijak. Kemudian yang terakhir ada pengawasan orang tua. Kontribusi orang tua dalam penggunaan teknologi oleh anak sangat berpengaruh, khususnya pada anak di bawah umur. Pengawasan yang dilakukan akan mencegah anak untuk mengakses situs atau konten yang dapat mempengaruhi sifat serta karakter dari anak. Selanjutnya, gagasan yang diajukan. Dalam gagasan yang diajukan, saya mengajukan hal dalam bidang yang berbeda. Yang pertama dari bidang teknologi, kemudian yang kedua dari bidang moral. Pada bidang teknologi ini sendiri, saya mengajukan gagasan yaitu auto-filter konten dan data pribadi yang aman. Pada gagasan auto-filter ini diketahui bahwa dalam penggunaan internet dan sosial media, masih sangat banyak website dan konten-konten negatif yang dapat merugikan. Contohnya adalah situs porno dan situs download ilegal. Dikhawatirkan apabila situs seperti ini tidak ditindaklanjuti, akan banyak merugikan khususnya pada generasi muda. Maka dari hal ini disarankan untuk membuat auto-filter konten yang secara otomatis akan menghapus konten-konten yang merugikan dengan menampilkan kata-kata atau gambar tertentu, sehingga website atau situs tersebut akan otomatis terblokir dan terhapus. Dalam gagasan teknologi selanjutnya adalah data pribadi yang aman. Enkripsi data pribadi saat ini sangat ditingkatkan demi keamanan dari penggunaan internet dan sosial media. Namun hal ini juga dapat menjadi bumerang apabila disalahgunakan untuk membuat situs berbahaya dan merugikan, karena enkripsi data tersebut. Maka dari itu saya menyarankan bahwa data pribadi yang aman hanya dapat digunakan ketika seseorang menggunakan sosial media, namun tidak ketika untuk membuat situs atau web. Agar ketika terjadi auto-filter konten dapat langsung diketahui pemilik dari situs atau website tersebut. Gagasan pada bidang moral ada sanksi hukum dan sosial serta ada penerapan kebudayaan.
Pada sanksi hukum dan sosial, apabila seseorang telah diketahui menyebarkan konten negatif, maka sanksi yang berlaku harus ditegaskan, serta mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam memberikan sanksi sosial, sehingga hal serupa tidak akan terjadi lagi. Pada penerapan kebudayaan diketahui akibat dari mudahnya mengakses berbagai macam informasi sehingga kebudayaan luar dengan gampangnya masuk ke Indonesia dapat menyebabkan generasi muda akan melupakan kebudayaan bangsa sendiri, sehingga penerapan kebudayaan bangsa pada kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Hal ini dapat dilakukan dengan memodifikasi kebudayaan seperti pakaian daerah tanpa menghilangkan ciri khas, sehingga ketika digunakan tetap bernuansa Nusantara dan tetap mengikuti perkembangan yang ada. Selanjutnya ada pihak yang membantu. Yang pertama ada pemerintah. Dalam kegiatan yang diberikan, campur tangan pemerintah menjadi kunci agar terlaksananya gagasan dengan baik. Hal ini dikarenakan pemerintah mengambil andil penuh dalam peraturan-peraturan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik tertulis maupun tidak. Kemudian ada masyarakat. Sebagai tokoh utama yang menjalankan gagasan, tentu saja berperan penting dalam pelaksanaan gagasan. Karena apabila masyarakat tidak ingin menjalankan gagasan-gagasan tersebut, maka gagasan yang diberikan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian ada langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan. Tahap pertama yaitu penerapan fungsi autofilter pada jejaring sosial, agar konten-konten yang merugikan tidak tersebar luas ke khalayak ramai sehingga meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Tahap yang kedua yaitu mengawasi penggunaan teknologi bagi anak di bawah umur, agar penggunaan jejaring sosial berjalan dengan semestinya dan tidak membawa dampak buruk bagi anak. Tahap yang ketiga yaitu menerapkan penggunaan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Misal dilaksanakan hari menggunakan baju khas Indonesia pada hari-hari tertentu, atau dengan menggunakan baju khas Indonesia yang telah dimodifikasi pada kehidupan sehari-hari agar masyarakat menjadi awam dengan pakaian khas Indonesia dan tetap mengikuti perkembangan zaman. Kemudian tahapan yang keempat yaitu evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan gagasan. Maka apabila langkah-langkah dan gagasan tersebut berjalan dengan baik, maka prediksi hasilnya yaitu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter kuat, terciptanya masyarakat yang dapat melewati tantangan revolusi industri, dan terlestarikannya kebudayaan Indonesia. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.